Juru bicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono mengatakan fenomena pengajuan sahabat pengadilan pada sengketa hasil Pilpres 2024 kali ini cukup menarik lantaran menjadi pengajuan amicus curiae terbanyak dibanding pengajuan sengketa Pilpres pada tahun-tahun sebelumnya. Setidaknya pada Selasa 16 April lalu, jubir MK itu menyebut sudah ada 5 pihak yang mengajukan diri sebagai amicus curiae, antara lain Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum 4 Perguruan Tinggi, Yayasan Advokat Hak Konstitusional Indonesia, serta Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Apakah kemudian menganggap amicus curiae itu relevan untuk dipertimbangkan atau tidak, mempengaruhi keyakinan atau tidak, itu kembali kepada masing-masing hakim konstitusi gitu. Ingat saya dalam pengujian undang-undang itu ya, walaupun saya melihat ada amicus curiae yang disebut saja di dalam pertimbangan putusan, tetapi tidak sepenuhnya diikuti gitu ya, atau mungkin dipertimbangkan sebagian gitu ya, tidak secara keseluruhan. Pengamat hukum sekaligus pembina Perludem Titi Anggraini menyatakan amicus curiae menandakan bahwa para pihak memiliki kepedulian terhadap perselisihan hasil Pilpres yang berlangsung. Menurutnya amicus curiae tidak terlalu eksplisit di dalam alat bukti persidangan perselisihan hasil, tetapi bisa dimanfaatkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan dalam membuat amar putusan. Si PDIP-nya sendiri sebagai pengusung. Nah, Ibu Megawati pengusul ya. Ibu Megawati adalah Ketua Umum PDIP, tetapi di saat yang sama kalau kita baca beliau menempatkan diri sebagai warga negara Indonesia begitu. Nah, dalam konteks ini Mahkamah Konstitusi akan mempunyai penilaiannya sendiri ya. Apakah itu akan menjadi pertimbangan, penguatan di dalam pembuatan argumentasi ataupun kemudian pertimbangan hukum di dalam membuat putusan. Tetapi sekali lagi, putusan Mahkamah Konstitusi itu dibuat basisnya alat bukti. Nah, alat bukti itu ada 7, ada surat atau tertulis, keterangan para pihak, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain, dan juga petunjuk begitu. Tentu saja saya kira suara para sahabat peradilan ini merupakan dukungan moral sekaligus juga pertimbangan yang bisa dimanfaatkan di dalam memperkuat keyakinan hakim ketika menyusun argumentasi ataupun pertimbangan saat mereka membuat amar putusan. Pengajuan amicus curiae oleh Megawati Soekarno Putri pun mendapat respon dari Capres 01 Anies Baswedan. Anies menilai pengajuan Megawati sebagai sahabat pengadilan menggambarkan situasi pemilu tahun ini amat serius. Dan saya rasa pesan dari Ibu Mega sebagai salah satu orang yang ikut di dalam proses demokratisasi sejak tahun 90-an. Beliau merasakan ketika segalanya serba diatur, di mana pemilu dan pilpres pada masa itu nggak perlu ada surveyor, karena semua sudah tahu hasil sebelum proses pemilu saat itu. Nah, kemudian beliau menjalani selama lebih dari 25 tahun. Jadi sebagai seseorang yang pernah melewati itu semua, mengirimkan pesan ini adalah pesan moral yang amat kuat yang harus jadi perhatian. Di sisi lain, Wakil Ketua Pembela Prabowo Gibran, Otto Hasibuan menilai pengajuan amicus curiae oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri tidak tepat. Otto menyebut Megawati merupakan pihak dalam perkara sengketa Pilpres di MK. Jadi kalau saya katakan bahwa kalau saya nggak tahu apa dia kan bukan pihak dari sehingga kalau itu yang terjadi menurut saya dan tepat sebagai amicus curiae karena dia bagian dari itu. Jadi kalau baik dari kampus yang tidak partisan itu boleh menjadi amicus curiae. Itu harus kita pahami dulu. Jadi yang dimaksud dengan amicus curiae itu adalah ada pihak-pihak tertentu yang menjadi sahabat pengadilan, yang ingin memberikan kontribusi kepada pengadilan, memberikan masukan dari sudut pandang mereka yang netral. Kira-kira KB perkara seperti itu. Membalas pernyataan Otto Hasibuan yang menyebut pengajuan amicus curiae oleh Megawati tidak tepat karena dianggap secara tidak langsung sebagai pihak yang berperkara, politikus PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menegaskan bahwa ajuan amicus curiae Megawati Soekarno Putri adalah sebagai warga negara biasa. Seno pun menilai kepentingan Megawati adalah menyoroti situasi demokrasi saat ini. Ibu Megawati Soekarno Putri di sana yang mengajukan diri sebagai sahabat pengadilan atau amicus curiae bahwa palu putusan MK selayaknya menjadi palu emas bukan palu kodam bagi sejarah Indonesia. Kami yakin bahwa putusan itu akan bisa mengembalikan kepercayaan publik terhadap marwah Mahkamah Konstitusi. Memang kan
baik Pak Oto Hasibuan, kemudian Pak Hotman Paris, kemudian seluruh kuasa hukum dan tim pembela 02, memang harus bersikap seperti itu. Jadi secara politik ya kami mewajarkan kalau kemudian beliau skeptis terhadap apa yang menjadi tuntutan kami. Tetapi apa yang kami sampaikan kepada MK kan juga bukan berasal dari udara hampa. Semua itu juga berdasarkan argumentasi-argumentasi dan susunan logika yang valid. Yang kami sampaikan berulang kali bahwa di dalam memutus persoalan kecurangan atau dugaan kecurangan terkait pemilu ini yang kami persoalkan dalam basis legitimasinya bukan semata-mata persoalan tabulasi pada saat hari H suara. Sebelumnya pada Selasa 16 April, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto datang ke gedung Mahkamah Konstitusi untuk menyerahkan dokumen pengajuan amicus curiae atau sahabat pengadilan dari Megawati Soekarno Putri. Dalam dokumen dibubuhkan tulisan tangan Ketua Umum PDIP tersebut. Hasto pun menyatakan amicus curiae Megawati bukan untuk mengintervensi keputusan MK, namun untuk masa depan demokrasi di tanah air. Ia pun berharap Majelis MK bisa memutuskan perkara sengketa pemilu 2024 dengan hati nurani dan berdasarkan keadilan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.